mendengarkan sedikit syubhat dari media sosial, dari TikTok, dari IG, dari Facebook, goyah imannya, goyah hijrahnya. Berhijrah itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh ilmu yang mumpuni, butuh ilmu. Ilmu agama, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara yang sangat penting. Bahkan merupakan kewajiban bagi kita semua, fardu ain. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah untuk menuntut ilmu agama, mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, mengetahui syariat ini dengan benar agar dia mengamalkannya sebagaimana yang disyariatkan sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya sekalipun untuk meminta tambahan kecuali meminta tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Allah perintahkan nabinya, katakanlah, "Ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ranjau yang ketiga, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah al-isti'jal, tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Baru ngaji satu bulan, pulang ke rumahnya langsung mendebat ayahnya. Membentak ibunya karena dia menyaksikan kedua orang tuanya melakukan amalan yang masih kurang tepat, masih kurang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya kedua orang tuanya marah, keluarganya marah. Kemudian dia merasa dakwah ini keras sehingga saya dimusuhi oleh keluarga. Ini banyak terjadi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu ada caranya, diajarkan kepada kita. Kalau menuntut ilmu saja, ada al-aulawiyat, ada sesuatu yang paling penting terlebih dahulu, kemudian berikutnya dan berikutnya. Begitu juga ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu berdakwah juga ada fikihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat dengan mereka dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling baik. Hikmah ini perlu, sangat penting. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Bagaimana hikmah di dalam berdakwah? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau menjelaskan al-hikmatu fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Hikmah di dalam berdakwah itu melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat dengan metode, dengan cara yang tepat pula. Melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat pula. Wa arkanuhal ilmu wal hilmu wal anat. Rukunnya agar hal tersebut bisa kita lakukan dengan benar adalah ilmu, harus didasari dengan ilmu. Dan ilmunya tidak cukup hanya berhenti pada apa yang akan kita dakwahkan, tetapi termasuk di dalam ilmu yang dijelaskan adalah mengetahui kondisi orang-orang yang akan kita dakwahi. Itu juga ilmu. Dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menyebutkan rukunnya. Wal hilmu, sabar. Al hilmu ghayatun fis sabr. Kesabaran tingkat tinggi. Harus sabar.
harus sabar dalam berdakwah. Wal anat, bersusah payah. Yang namanya dakwah, mengemban amanah, risalah yang diberikan kepada para rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mudah. Pasti kita akan bersusah payah ketika kita mengambil bagian dari jalan tersebut. Namun kita wajib untuk mengambil bagian dari warisan yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memberikan bagian yang besar bagi kita semua nanti di akhirat. Wa addaduha wa muhawalatu hadmiha al-jahlu wat-taishu wal-ajalah. Lawannya yang bisa meruntuhkan dakwah itu disampaikan secara hikmah. Yang pertama al-jahl, kebodohan. Kebodohan. At-taish, sembrono di dalam berdakwah. Tidak terstruktur di dalam berdakwah. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya yang beliau utus untuk berdakwah di negeri yang lain. Salah satunya kita tahu sejarahnya ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman. Diatur supaya terstruktur dengan sedemikian rupa. Ajarkan tauhid kepada Allah. Syahadatu an la ilaha illallah. Fa inhum ata'u laka lidzalik. Kalau mereka sudah taat berkenaan dengan tauhid, ajarkan salat. Kalau mereka sudah taat, ajarkan tentang zakat. Diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disampaikan kepada beliau, orang kaum yang akan engkau datangi adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahlul kitab. Jadi semestinya kau harus tahu bagaimana caranya untuk berdakwah dengan mereka. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Maka kalau orang at-taish itu menghancurkan dakwah secara hikmah, wal ajalah, dan tergesa-gesa. Tergesa-gesa mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala juga termasuk salah satu hal yang bisa meruntuhkan dakwah ini disampaikan secara hikmah. Dan juga termasuk tergesa-gesa, ada orang yang hijrah, dia tergesa-gesa meminta agar doanya segera diijabah. Ada orang yang kemudian mengadu, Ustaz, saya sudah tahajud selama sebulan penuh, tapi kok saya belum kaya-kaya juga. Nah, ada yang seperti itu. Innalillah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah satu di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana dia tergesa-gesa? Dia berkata, aku telah berdoa sekian lama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun doa-doaku tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan melalui lisan nabinya, akan dikabulkan doa-doa kalian. Tapi sabar. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah itu butuh proses. Butuh hikmah, butuh kelembutan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita kemudian melewati jatuh dan bangun, kita menangis karena dosa-dosa kita di masa yang lalu, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tergelincir, kemudian kita bangkit lagi. Apa sebenarnya tujuan akhir kita, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tujuan akhir kita yang ingin kita raih, yang ingin kita perjuangkan di dunia yang fana ini adalah sebuah kata yang mungkin sangat mudah untuk kita lisankan, namun
sangat berat untuk diamalkan. Kalimat tersebut adalah istiqamah. Istiqamah. Suatu hari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta wasiat pamungkas, wasiat yang sangat penting bagi dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang komplit yang membuatnya tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, ada juga di dalam Al-Arba'in, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam sebuah perkataan, sebuah kalimat yang tidak aku tanyakan lagi kepada orang lain selain engkau. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau menyuruh sahabat tersebut untuk berpuasa setiap hari? Menyuruh sahabat tersebut untuk qiyamul lail sepanjang malam? Tidak, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan ringkas namun padat isinya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamalah, kemudian teguhlah di atas keimanan tersebut. Istiqamah ini adalah perkara yang berat, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahwa di antara perkara yang membuat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban adalah perkara istiqamah. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah beristiqamah, berdiri di atas jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bersama denganmu, dan janganlah engkau melampaui batas, dan janganlah engkau melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala apa yang engkau lakukan. Jamaah sekalian, kalau hari ini kita masih susah menahan pandangan, kita masih sulit untuk menahan pandangan kita, kalau hari ini juga kita masih sering tersandung dengan dosa-dosa lama, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah kita katakan pada diri kita, kayaknya saya memang susah untuk menjadi orang baik. Itu adalah bisikan syaitan. Itu adalah bisikan syaitan. Syaitan ingin membuat kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah yang memerintahkan kepada kita, la tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Teruslah melangkah, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pun ketika kita sambil merangkak, walaupun kita sambil merangkak, teruslah melangkah. Teruslah berusaha untuk datang ke majelis ilmu. Meskipun hati kita sedang berontak. Upayakan, paksakan diri kita untuk terus berusaha mempelajari hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan hadiah yang sangat besar, yang sangat luar biasa bagi mereka yang menolak berhenti di tengah jalan. Yang menolak berhenti di tengah jalan. Bagi mereka yang terus berusaha, memilih, bertahan hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian itu menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, kemudian dia meneguhkan pendirian di atas kalimat tersebut. Allah janjikan tatanazzalu alaihimul malaikah, akan Allah turunkan, senantiasa turunkan kepada mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan pada mereka. Bayangkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat sebelum maut menjemput kita, malaikat kemudian turun kepada kita. Malaikat-malaikat yang Allah perintahkan turun kepada kita, kemudian berkata kepada kita, jangan takut dengan akhirat yang engkau akan tuju. Jangan sedih dengan keluarga yang engkau akan tinggalkan. Ini adalah hadiah yang besar bagi orang yang istiqomah, bagi para perindu istiqomah. Ini yang kita harapkan di akhir hayat kita, di akhir kehidupan kita. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Maka perjuangan ini, istiqomah ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perjuangan sepanjang hidup. Perjuangan sepanjang hidup. Tidak ada istilah alumni di dalam berhijrah. Tidak ada istilah alumni di dalam berhijrah. Sampai hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kematian itu datang menjemput kita. Bahkan sampai dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita menginjakkan kaki-kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini lemah. Kita ini lemah. Hati kita lemah. Hati kita ini berada di antara jari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan juga kita pernah merasa angkuh, merasa sombong dengan hijrah yang kita lakukan. Sebaliknya juga demikian. Jangan pernah putus asa dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Senjata yang kita miliki yang paling tajam dari Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa memohon, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa yang diajarkan, baik melalui Al-Quran, begitupun melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Allah menjadikan kita istiqomah di atas kebenaran. Di antaranya di dalam surah Ali Imran ayat 8, doanya kita hafal semua. Tinggal kita sering-sering ulang, sering-sering hayati, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu ya Allah, karena sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi karunia. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, doa yang kita hafal, tinggal kita sering-sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima setiap upaya yang kita lakukan untuk berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu, menjaga hijrah kita hari ini, dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah.